Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini belajar bersama Ibu Fani lagi ya. Kita akan belajar matematika, materi manfaat volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kubus. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kubus? Kubus merupakan bagian dari bangun ruang sisi datar. Nah, apa saja unsur-unsur kubus itu? Berikut akan dijelaskan apa saja unsur-unsur kubus. Nah, untuk unsur kubus yang pertama yaitu sisi atau bidang. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus ABCDEFGH atau seperti gambar kubus di samping terdiri atas 6 sisi yang berbentuk persegi. Sisi-sisi tersebut yaitu 1. Sisi atas atau bidang EFGH, 2. Sisi bawah atau bidang ABCD, 3. Sisi depan atau bidang ABFE, 4. Sisi belakang atau bidang DCGH, 5. Sisi kanan atau bidang BCGF, dan yang terakhir sisi kiri atau bidang ADHE. Kemudian unsur kubus yang kedua yaitu rusuk. Rusuk kubus merupakan garis potongan dua sisi atau bidang kubus. Rusuk-rusuk kubus akan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Rusuk-rusuk tersebut adalah rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Jadi, sebuah kubus memiliki 12 rusuk. Unsur kubus yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut kubus memiliki perpotongan dari 2 rusuk atau lebih. Titik sudut kubus ABCDEFGH yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jadi, setiap kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian, unsur kubus yang keempat yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang atau sisi. Diagonal sisi pada kubus ABCDEFGH yaitu BE, AF, BG, CF, CH, DG, DE, AH, AC, BD, EG, dan FH. Jadi, sebuah kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, selanjutnya untuk unsur kubus yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan
garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Diagonal ruang pada kubus ABCD EFGH yaitu EC, HB, GA, dan FD. Jadi, setiap kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian unsur kubus yang keenam yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal sisi dan dua rusuk yang sejajar. Bidang diagonal pada kubus ABCD EFGH yaitu BDHF, ACGE, BEHC, AFGD, BGHA, dan CFED. Jadi, setiap kubus memiliki 6 bidang diagonal. Nah, anak-anak, setelah kita tahu apa saja unsur-unsur kubus, selanjutnya kita akan belajar mengenai volume kubus. Volume kubus dapat dihitung menggunakan kubus satuan atau menghitung langsung dengan mengukur panjang sisinya. Rumus mencari volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Satuan volume menggunakan kubik dan ditulis pangkat 3. Nah, berikut ada contoh cara menghitung volume kubus. Hitunglah volume kubus di samping. Di dalam kubus sudah diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu 9 cm, 9 cm, dan 9 cm. Maka cara penyelesaiannya yaitu volume kubus S pangkat 3. Jadi, volume kubus di samping 9 pangkat 3, yaitu 729. Jadi, volume kubus di atas yaitu 729 cm kubik. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang kubus, kita akan belajar tentang balok. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu balok? Ya, benar. Balok itu sama seperti halnya kubus. Balok itu juga merupakan bangun ruang sisi datar. Apakah unsur-unsur balok juga sama dengan unsur-unsur kubus? Ya, berikut akan dijelaskan apa saja unsur-unsur balok. Agar anak-anak lebih memahaminya, silahkan anak-anak dapat memperhatikan gambar balok KLMNOPQR di atas. Unsur balok yang pertama yaitu sisi atau bidang. Sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Balok KLMN OPQR yaitu KLMN, OPQR, KLPO, NMQR, LMQP, dan KNRO. Jadi, balok KLMN OPQR terdiri atas 6 sisi. Kemudian unsur balok yang kedua yaitu rusuk. Rusuk balok adalah garis yang merupakan perpotongan dua sisi atau bidang balok. Rusuk-rusuk balok akan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Rusuk balok KLMNOPQR yaitu KL, LM, MN, NK, OP, PQ, QR, RO,
PL, QM, RN, dan OK. Sama seperti kubus, balok juga memiliki 12 rusuk. Namun, panjang rusuk pada balok berbeda-beda. Nah, unsur balok yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut balok adalah titik yang merupakan perpotongan dari dua rusuk atau lebih. Sama seperti kubus, setiap balok juga memiliki 8 titik sudut. Titik sudut balok KLMN OPQR yaitu K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Kemudian, unsur balok yang keempat yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Sama seperti kubus, balok juga memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Panjang diagonal sisi atau bidang tidak semuanya sama, tergantung ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Diagonal bidang atau diagonal sisi pada balok KLMN OPQR yaitu LQ, MP, LO, PK, KR, NO, NQ, RM, KM, LN, OQ, dan PR. Nah, selanjutnya unsur balok yang kelima yaitu diagonal ruang. Sama seperti kubus, setiap balok memiliki 4 diagonal ruang. Ukuran diagonal ruang pada balok tidak sama, tergantung ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Diagonal ruang pada balok KLMN OPQR yaitu LR, PN, MO, dan kaki. Kemudian unsur balok yang keenam yaitu bidang diagonal. Setiap balok memiliki 6 bidang diagonal. Ukuran bidang diagonal tidak semuanya sama, tergantung ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Bidang diagonal pada balok KLMN OPQR yaitu LMRO, KPQN, OPMN, KLQR, KMQO, dan NLPR. Nah, anak-anak, setelah kita tahu apa saja unsur-unsur balok, kemudian kita akan belajar cara menghitung volume balok. Nah, volume balok itu dapat dihitung menggunakan kubus satuan atau menghitung langsung dengan mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, atau V sama dengan P kali L kali T. Satuan volume menggunakan kubik dan ditulis pangkat 3. Nah, berikut ada contoh cara menghitung volume balok. Hitunglah volume balok di bawah ini. Di dalam balok sudah diketahui panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 2 cm. Cara penyelesaiannya yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian volume sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 yaitu 16. Jadi volumenya adalah 16 cm kubik. Baik anak-anak, setelah kita belajar, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur balok itu sama dengan unsur-unsur kubus.
Akan tetapi, ukuran unsur-unsurnya itu tidak sama, tergantung ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.